Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan Zoom kelompok 3 kali ini, kita akan mendiskusikan salah satu case pada mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum kita mulai diskusi, case tersebut, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faris Farhan dengan NIM 14022220016. Saya Mutia Rahmi dengan NIM 1040224126. Saya Miranti Wulandari dengan NIM 10402224 Saya Mufli Muajib dengan NIM 104022240031. Sebelumnya saya izin minta maaf tidak menggunakan seragam atau kemeja dikarenakan saya sedang dispensasi turnamen ke luar kota. Makasih. Perkenalkan nama saya Kaisar Muhammad Altof dengan NIM 10402243019. Sebelumnya saya izin tidak memakai seragam karena sedang di laundry. Oke, Perkenalkan, perkenalkan saya Erza Dafa Zabarani dengan NIM 10402243023. oke, kita lanjut ke sesi diskusinya. Sebelumnya saya akan membacakan case yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini. Jadi untuk skenario-nya pada case ini PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, sebuah produsen tekstil besar di Indonesia sedang mengalami hambatan atau bottleneck pada departemen pewarnaan. Hambatan ini membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan atas kain berkualitas tinggi. Lalu untuk mengolah kendala untuk mengatasi hal ini, Sritex melakukan investasi dengan peningkatan peralatan pewarnaan guna menambah kapasitas, memperbaiki penjadwalan produksi untuk mengurangi waktu henti atau downtime, serta mengalihdayakan sebagian pekerjaan pewarnaan kepada perusahaan tekstil lokal yang lebih kecil. Setelah itu, untuk hasilnya dalam case ini, dengan meningkatkan kapasitas pada titik kendala dan mengelola hambatan tersebut, Sritex dapat meningkatkan output keseluruhan, memenuhi permintaan pelanggan, dan memperbaiki profitabilitas. Nah, itu case-nya. Setelah itu, dalam case ini, kita diskusi untuk teman-teman silakan memberikan pendapat masing-masing, dipersilahkan atau didiskusikan. Eh, aku mau ngasih pendapat. Jadi kalau dari yang aku simak dari case ini, bottleneck itu bisa diibaratkan kayak jalan tol gitu, yang lagi macet. Jadi walaupun jalur masuknya itu lancar, kalau ada satu titik yang tersendat, pastinya semua kendaraan itu kan bakal ikut ketahan ya. Lalu juga dengan Sritex ini walaupun bagian produksi lainnya jalan, tetap aja hasil akhir nantinya itu bakal terhambat gara-gara pencelupannya ini. Aku izin nambahin ya. Ya sebenarnya betul apa yang Mutia bilang itu. Makanya langkah besar pertama yang mereka ambil itu investasi mesin baru. Itu tuh solusi jangka panjang supaya si kapasitas pencelupan kainnya tuh bisa naik. Jadi bottleneck di case ini tuh bisa berkurang. Tapi sebenarnya nggak berhenti di situ aja. Mereka juga bikin penjadwalan produksi yang lebih rapi. Itu tujuannya biar waktu nganggur berkurang dan mesin bisa dipakai semaksimal mungkin. Kalau bottleneck udah ketahuan, jangan sampai malah ada idle time di situ. Mungkin ada strategi, selain dari itu ada strategi jangka pendeknya juga, yaitu outsourcing sebagai pekerjaan pencelupan ke perusahaan lokal. Menurutku ini langkah yang cerdas. Soalnya kalau cuma nunggu mesin baru, bisa-bisa permintaan pelanggan terlewat. Kalau dari aku, kalau lihat dari sisi keputusan manajerialnya, mereka fokus pada informasi yang relevan aja. Kayak biaya tambahan beli mesin atau biaya outsourcingnya, dan sementara biaya lama, misalnya harga mesin sebelumnya, udah nggak relevan karena nggak bisa diubah lagi. Nah,
Jangan lupa juga ada peluang yang hilang kalau bottleneck dibiarin. Karena permintaan pasar tinggi tapi nggak bisa dipenuhi. Itu kayak sama aja rugi besar kan. Jadi dengan upgrade mesin sama outsourcing, mereka bukan cuma mengurangi hambatan tapi em, menghilangi kerugian sama eh mengurangi kerugian sama melewati kesempatan aja gitu kan. Nah iya, jadi tuh kalau menurut aku ya, mereka gabungin solusi cepat sama solusi permanen. Jadi outsourcing-nya ini buat jangka pendek dan juga investasi mesin buat jangka panjangnya. Nah, hasilnya tuh throughputnya naik, terus pelanggannya juga puas, sama profitnya tetap terjaga gitu. Nah, ini tuh contoh nyata dari teori bottleneck sama informasi relevan yang udah kita pelajarin di kelas 2 minggu lalu. Jadi ini benar-benar kepake sih di dunia nyata. Jadi menurut aku sendiri pelajaran pentingnya keterbatasan kapasitas jangan dilihat cuma sebagai masalah. Justru bisa jadi momentum untuk perbaikan sistem supaya lebih efisien. eh saya setuju sih. Kasus ini nunjukin kalau dengan keputusan yang tepat, perusahaan bisa tetap kompetitif walaupun awalnya terhambat. Eh, Baiklah, sepertinya diskusi pada sesi ini kayaknya udah cukup. Di sini ada yang mau menyimpulkan eh, apa yang kita bisa dapatkan pada sesi diskusi pada hari ini. Saya ingin menyimpulkan, jadi kesimpulannya dari sesi diskusi ini, Sritex berhasil mengatasi bottleneck lewat upgrade mesin, jadwalan yang lebih baik, dan outsourcing. Dengan langkah itu, mereka bisa penuhi permintaan pasar sekaligus menjaga profitabilitas. Itu aja kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi pada kali ini. Sekian sesi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.